Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erniska Amalia dari Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes, semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan terkait wawancara sharing kurikulum di berbagai sekolah yang ada di Brebes. Berikut penjelasannya. Baik, jadi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes, khususnya semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam, telah melakukan wawancara terkait sharing kurikulum di beberapa sekolah yang ada di Brebes. Di antaranya itu SD Negeri 1 Pasar Batang, SMA Negeri 1 Wanasari, dan SMA Negeri 1 Larangan. Wawancara tersebut itu bertujuan untuk mengetahui apakah dari lembaga sekolah tersebut itu sudah menerapkan kurikulum yang baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka, atau masih menggunakan kurikulum 2013. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ternyata lembaga sekolah tersebut itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, walaupun ada sekolah yang belum secara maksimal menggunakan kurikulum Merdeka, seperti di Sekolah Dasar Negeri 1 Pasar Batang yang masih bertahap menggunakan kurikulum Merdeka, di mana kelas 1 sampai kelas 3 itu menggunakan kurikulum 2013, sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 menggunakan kurikulum Merdeka. Tetapi untuk tahun ajaran berikutnya akan full menggunakan kurikulum Merdeka. Sedangkan di SMP Negeri 1 Wanasari dan SMA Negeri 1 Larangan itu sudah secara maksimal menggunakan kurikulum Merdeka. Sebelum menerapkan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sekolah itu biasanya akan membentuk yang namanya tim pengembang kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan kurikulum tersebut itu yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Pada kurikulum Merdeka, siswa itu dituntut untuk lebih aktif daripada guru. Siswa juga harus memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Meskipun kenyataannya masih banyak siswa yang masih belum mau aktif dan pembelajaran itu masih menggunakan metode teacher centris. Hal ini biasanya terjadi di sekolah dasar yang masih belum memakai berbagai metode pembelajaran karena keterbatasan tenaga pendidiknya. Baik di sekolah dasar, SMP, dan SMA, untuk kepala sekolah itu tidak selalu memantau setiap saat, akan tetapi akan dilakukan supervisi guru, kelas, dan administrasi yang dirancang dalam 2 semester. Di dalam supervisi tersebut itu ada poin-poin yang harus diobservasi. Jika ada kekurangan, tentunya dari kepala sekolah itu diadakan evaluasi yang nantinya dibuat nilai pada masing-masing guru. Jadi, kepala sekolah itu tidak selalu mengawasi guru-guru ketika mengajar, hanya saja memantau seperti di SMP Negeri 1 Wanasari itu pembiasaan diri di awal pembelajaran seperti pembacaan tadarus Al-Quran, surat-surat pendek. Sedangkan untuk waka kurikulum juga tidak setiap hari memantau guru dalam melakukan pembelajaran, tetapi melakukan musyawarah dengan kepala sekolah ketika ada kekurangan dan akan dilakukan evaluasi. Di SD dan SMP, siswa yang belum menghasilkan nilai di atas KKM akan dilakukan remedi oleh guru yang bersangkutan. Sedangkan di SMA tidak dilakukan remedi karena menurut kurikulumnya di SMA tersebut, nilai yang kurang dari KKM akan ditambahkan nilai-nilai yang lain seperti nilai sikap, nilai keterampilan, nilai kedisiplinan, nilai soal sehari-hari, dan sesuai dengan keputusan guru yang mengajar tersebut. Setiap guru juga sudah mengajar sesuai dengan kualifikasi ijazahnya. Walaupun sebelumnya di SMP Negeri 1 Wanasari itu pernah ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan ijazahnya karena keterbatasan guru. Namun untuk sekarang, guru itu sudah mengajar sesuai dengan kualifikasi ijazahnya, sehingga guru menguasai materi pembelajaran dengan baik dan lebih luas, lebih fleksibel dalam mengajarkan materi kepada peserta didiknya. Guru juga itu pastinya mempunyai buku pedoman yang diterbitkan oleh Kemendikbud atau Kemendag. Buku tersebut itu berfungsi untuk memberikan panduan bagi satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum yang sudah ditetapkan. Selain itu, buku tersebut itu menyediakan referensi materi bagi guru untuk membantu proses pembelajaran yang efektif. Tidak hanya buku pedoman guru juga itu mempunyai referensi lain, misalnya dari internet ataupun buku yang lain untuk membantu proses pembelajaran yang sulit dipahami.
Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.